Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Wela. Jadi hari ini aku balik lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan sama aku, dan semoga video-video aku bermanfaat dan bisa mengisi waktu luang kalian. Jadi menurut kalian cantik itu apa sih guys? Kan kata orang tuh ada yang bilang, kan cantik itu tuh gak cuma dari parasnya doang, dari visualnya doang, tapi tuh dari hati. Kalau misalnya hatinya cantik, udah pasti tuh bakal cantik juga orangnya, parasnya bakal cantik juga. Tapi kan kalau misalnya kita kayak ketemu sama orang yang baru kita kenal, kayak kita baru ketemu sama orang itu kan pasti kita ngelihat yang awal pertama kita lihat adalah secara visual kan guys. Kita bisa menilai, ih cakep banget nih orang, ih cantik banget nih orang, ganteng banget nih orang, gemoy banget nih orang, gitu kan. Kita kan gak mungkin langsung menilai orang itu tuh dari hatinya. Gimana coba cara menilai orang dari hatinya padahal kita baru pertama ketemu? Kayak aku tuh suka banget ngeliat cewek-cewek yang punya hidung mancung. Gak tahu kenapa aku tuh seneng banget ngeliat cewek-cewek yang punya hidung mancung. Karena hidung aku pesek, jadi tuh aku tuh kalau ngeliat cewek-cewek punya hidung mancung tuh kayak, ya ampun cakep banget sih, gitu-gitu loh guys. Aku seneng banget ngeliat cewek-cewek hidung mancung. Oke, back to topic ya guys. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang tradisi-tradisi unik di berbagai daerah tentang standar kecantikan di daerah itu. Jadi langsung aja kita bahas. Dari yang pertama adalah, yang pertama itu dari Jepang. Jepang itu ada tradisi namanya yaeba. Yaeba itu tuh suatu tradisi di Jepang dimana cewek-cewek itu tuh suka banget punya gigi kayak vampir gitu loh guys. Jadi taring gigi di sini. Nih aku nggak punya. Nanti aku nggak cantik kalau di Jepang. Jadi tuh kalau misalnya kayak anak-anak yang baru masa pertumbuhan gigi itu ya teman-teman, biasanya kan ada tuh ya gigi taring di sini kan, kayak gingsul kalau di kita kan ngomongnya gingsul. Nah, mereka itu suka banget sama cewek-cewek yang punya gigi gingsul, karena mereka tuh berpikirnya cewek-cewek yang punya gigi gingsul atau taring gitu tuh kayak imut. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh kayak anak-anak kecil yang baru pertumbuhan gigi gitu teman-teman. Jadi tuh terlihat kayak awet muda gitu loh. Nanti mereka itu berusaha, kalau emang mereka itu belum punya si yaeba itu, mereka akan pergi ke klinik kecantikan ataupun ke dokter gigi untuk melakukan prosedur pembuatan yaeba. Jadi tuh nanti pas mereka senyum, mereka tuh kayak keluar gitu gigi taringnya gitu, kayak anak-anak kecil yang masih gemoy-gemoy gitu. Nanti kayak gitu loh guys, kayak Dracula, kayak vampir gak sih malahan. Darah suci. Selanjutnya adalah tradisi leher panjang di suku Kayan yang ada di Thailand. Kalian pasti sekilas pernah tahu kan, yang cewek-cewek itu tuh pakai cincin di lehernya gitu, dan lehernya tuh jadi panjang. Ya, itu adalah suku Kayan yang ada di Thailand. Oke, jadi tradisi di sana itu mereka itu pakai cincin dari kuningan yang biasanya tuh dipakai dari mereka tuh umur 5 tahun. Jadi tuh semakin panjang leher mereka tuh akan dinilai semakin cantik. Dan semakin umur mereka bertambah, cincinnya itu bakal tambah banyak. Jadi tuh semakin memanjangkan leher mereka gitu guys, karena semakin panjang leher mereka tuh akan dinilai semakin cantik. Jadi pada mulanya tradisi ini tuh bertujuan untuk melindungi wanita-wanita Kayan dari terkaman harimau, karena pada zaman dulu itu banyak banget wanita-wanita Kayan itu yang meninggal karena diterkam harimau. Biasanya kan harimau itu menerkam mangsanya itu di bagian leher. Nah, fungsi dari cincin-cincin leher tersebut adalah untuk melindungi leher wanita-wanita Kayan dari terkaman harimau atau gigitan harimau di bagian leher yang mematikan. Oke, selanjutnya kita terbang ke Afrika, lebih tepatnya adalah ke Ethiopia, dan lebih tepatnya lagi adalah ke suku Mursi. Cewek-cewek di suku Mursi itu sangat amat menyukai yang namanya lip plate. Bukan lip matte guys, ini lip plate. Lip plate adalah piringan yang ditaruh di mulut, nih di bibir gini, agar bibirnya itu tuh melebar gitu loh guys. Jadi tuh kayak ala-ala Kylie Jenner kali lah ya. Iya nggak sih guys? Cuma di sini tuh lebih ekstrim. Jadi tuh bibir mereka itu tuh bakal terlihat gede gitu guys. Gini, kayak gitu. Jadi cewek-cewek di Ethiopia atau di suku Mursi itu mulai melebarkan mulut mereka itu dimulai dari umur 13 tahun sampai 16 tahun. Dan kalau misalnya mereka itu menolak untuk memakai lip plate itu, mereka tuh bakal dapet sanksi sosial. Jadi tuh sedih juga ya teman-teman. Cuma semakin lebar mulut cewek-cewek di suku Mursi ini, mereka tuh bakal dinilai semakin cantik. Dan semakin lebar mulut cewek-cewek di suku Mursi ini, mereka itu bakal memiliki daya tarik yang lebih besar daripada cewek-cewek yang lain. Semakin lebar mulut mereka, maka tuh mereka tuh merasa cantik nih gue. Oke, dari Afrika selanjutnya kita terbang ke India, lebih tepatnya ke Lembah Siru atau di India Timur.
Jadi di India Timur itu ada suatu suku yang namanya itu suku Apatani. Jadi suku Apatani ini adalah suku tercantik di antara suku-suku yang lain. Mereka itu rela membuat lubang di atas hidung mereka itu, dan mereka tuh akan menutup lubang tersebut itu dengan kepingan yang terbuat dari kayu. Jadi tujuan mereka menambah lubang hidung itu tuh untuk memproteksi diri atau melindungi diri mereka dari suku-suku lain atau dari cowok-cowok dari suku lain yang berniat memperebutkan mereka. Karena saking cantiknya mereka itu tuh diperebutin guys sama suku-suku lain. Kalian gimana, direbutin nggak sama cowok-cowok? Coba. Kalau enggak, bolong ini dong kalian. Siapa tahu direbutin. Setelah kita dari negeri Vrindavan, selanjutnya kita akan terbang ke China. Kita akan bertemu dengan cewek-cewek yang punya kaki lotus. Jadi pada zaman dahulu cewek-cewek di Cina itu yang dinilai cantik adalah cewek-cewek yang punya kaki itu ukurannya tuh 7 cm sampai 9 cm. Nah, mereka itu dari sewaktu mereka kecil, mereka itu udah ngebebet kaki mereka, diikat kaki mereka itu agar kaki mereka itu menciut. Biasanya mereka itu ngebebetnya tuh sampai 2 tahun, dan setelah 2 tahun itu kan kaki mereka udah jadi tuh, udah menciut, udah kecil. Mereka itu bakal mendapatkan cara berjalan yang tiung-tiung-tiung kayak cara jalan anak-anak gitu loh guys. Jadi itu bakal terlihat imut. Jadi tuh orang-orang tuh bakal memandang mereka tuh imut dan gemoy dan cantik gitu loh guys. Jadi yang jalan-jalannya tuing-tuing-tuing gitu tuh gemoy kalau zaman dulu. Cuma kalau sekarang yang jalannya giung-giung tuh kayak pocong ya. Ih, malu-malu aku ngomongin pocong. Oke, lanjut lagi, kita jalan kaki ke Angola. Di Angola ada cewek-cewek yang memiliki rambut kaku. Ini rambut lepek. Kalau rambut lepek mah gak cakep kalau di sana. Ini rambut gue lepek. Tapi di sana itu yang cantik itu adalah yang punya rambut kaku. Jadi cewek-cewek di Angola itu dianggap cantik kalau mereka itu punya rambut kaku. Mereka membuat rambut mereka kaku itu dengan menggunakan, kalian tebak apa? Mereka itu menggunakan kotoran hewan guys. Mereka itu akan membuat ramuan dari ramuan tradisional gitu, dari rempah-rempah, dan dicampur dengan kotoran hewan atau kotoran sapi. Jadi kotoran sapi tersebut bakal ditambahin sama tanah liat merah, dan setelah itu mereka bakal mengoleskan tanah itu atau kotoran sapi yang udah diaduk-aduk itu ke rambut mereka. Dan mereka akan membentuk rambut mereka itu sedemikian rupa agar terlihat menarik. Setelah kering, rambut mereka yang udah dikasih kotoran sapi dan tanah liat itu bakal mereka tambahin manik-manik yang berwarna-warni. Atau biasanya mereka tuh naruh kulit kerang gitu-gitu loh guys, kayak jepet-jepet ala-ala gitu loh guys. Dan itu tuh lucu-lucu banget. Apakah kalian ingin mencoba? Mungkin kalian bisa ke kandang sapi terdekat dan mencari tanah liat, lalu menempelkan ke rambut kalian. Oke, lanjut, kita balik kampung. Kita kembali ke Indonesia. Oke, selanjutnya adalah dari Kalimantan. Lebih tepatnya adalah di salah satu suku yang ada di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Jadi buat teman-teman yang di Kalimantan, mungkin kalian udah familiar banget sama tradisi di suku Dayak atau perempuan-perempuan di suku Dayak yang memanjangkan telinga mereka. Aku tuh takjub loh sama cewek-cewek Kalimantan. Aku suka nonton-nonton TikTok gitu ya guys. Kenapa sih cewek-cewek di Kalimantan itu cakep-cakep, kayak bule gitu loh kalian? Kalian tuh apa ada keturunan bule apa gimana sih guys? Mungkin kalian bisa kasih pencerahan ke aku. Kalian kok bisa cantik-cantik banget? Jadi tradisi memanjangkan cuping telinga itu merupakan simbol kecantikan di suku Dayak. Jadi mereka itu bakal memanjangkan cuping telinga mereka itu menggunakan anting-anting yang terbuat dari emas. Bener nggak guys? Dari emas atau dari perak? Mungkin kalian bisa lebih mengerti yang teman-teman yang di Kalimantan. Boleh kasih infonya. Jadi aku mau jelasin buat teman-teman yang mungkin nggak di Kalimantan. Ini info buat kalian. Penting juga karena ini tradisi di negara kita. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu umur cewek-cewek yang pakai cincin itu, kalian itu bisa ngelihat dari berapa banyak cincin yang ada di kupingnya. Bener nggak guys? Ini aku bener nggak? Koreksi kalau aku salah. Jadi penambahan anting di kupingnya atau di cupingnya itu terjadi 1 tahun sekali. Jadi setiap kalian birthday, kalian tuh bakal dapat anting baru. Jadi semakin banyak anting yang ada di cuping, maka umurnya itu semakin matang gitu loh guys. Oke, jadi aku rasa segini aja untuk video hari ini. Semoga video yang bermanfaat dan semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman. Jaga kesehatan ya.